Bayangin ada anak kecil, jalan sendirian di hutan, ditemani peta yang bisa ngomong, dan seekor monyet pakai sepatu. Terdengar lucu? Atau justru nggak masuk akal? Dora the Explorer memang dibuat untuk anak-anak. Tapi coba tonton ulang sekarang. Will you help us pull Benny out of the wall? Great! Pull! 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 Yay! Gracias! Gue jamin, setelah nonton video ini sampai habis, lu nggak akan ngeliat Dora dengan cara yang sama lagi. Tulis di komentar, tim logika atau tim konspirasi, dan jangan lupa klik subscribe, karena abis ini, kita akan ngebongkar kartun masa kecil yang ternyata jauh lebih gelap dari yang lo kira. Chapter 1. Dora tidak pernah tua. Selama lebih dari 20 tahun Dora tampil di TV, umurnya tetap 7 tahun. Bukan cuma karena logika kartun, tapi banyak. Yang percaya ini simbol, Dora terjebak dalam loop waktu. Setiap episode dia menyelesaikan misi, tapi selalu mulai dari awal lagi. Seolah dia dikurung di dunia imajinasi, mengulang-ulang hari yang sama. Chapter 2. Siapa sebenarnya Swiper? Swiper the Fox kelihatannya kayak penjahat biasa, tapi banyak teori menyebut dia sebagai manifestasi ketakutan Dora sendiri. Kenapa? Karena dia selalu muncul saat Dora sedang dekat dengan tujuan. Swiper tuh bukan sekadar pengganggu, tapi simbol halangan dalam hidup. Dan menariknya, Dora nggak pernah menghukum Swiper. Dia cuma bilang, Swiper no swiping! Swiper no swiping! Swiper no swiping! Oh, man! seolah dia tahu, halangan itu bagian dari proses. Deep banget kan? Chapter 3. Backpack dan Peta. Backpack dan map bukan cuma alat bantu Dora. Mereka ngomong, punya kepribadian, dan tahu semua lokasi serta rute yang bisa dipilih. Wow, little map! Those are great pictures! Backpack, backpack. On the backpack, loaded up with things and knickknacks too. Beberapa fans percaya kalau map dan backpack itu simbol dari insting dan intuisi Dora sendiri, bagian dari pikirannya yang membantu dia navigasi masalah. Jadi bukan dunia nyata, tapi dunia dalam kepala Dora. Chapter 4. Boots cuma imajinasi? Fakta mengejutkan lainnya, Boots si monyet gak pernah benar-benar terlihat atau didengar oleh karakter lain selain Dora. Bahkan saat Boots menghilang di salah satu episode, Dora langsung panik luar biasa, kayak kehilangan bagian dari dirinya. Beberapa penonton percaya Boots adalah teman khayalan Dora saat ia sendirian. Chapter 5. Dora bisa interaksi dengan kita. Dora sering banget ngajak kita ngomong langsung. Tapi kalau dipikir-pikir, apa ini cuma teknik interaktif? Atau jangan-jangan Dora sadar dia ada di dalam dunia fiksi dan berusaha minta bantuan keluar? Kalau gitu, kita sebagai penonton sebenarnya bagian dari ceritanya. Serem nggak sih kalau dipikir? Chapter 6. Episode gelap yang dibatalkan. Ada rumor soal satu episode yang nggak jadi ditayangkan berjudul Dora's Goodbye. Katanya, episode ini nyeritain Dora kehilangan semua temannya satu persatu, dan dia harus menyusuri tempat asing sendirian tanpa map, tanpa boots, tanpa backpack. Endingnya, Dora berdiri di tengah kabut dan layar menghitam. Chapter 7. Dora, Multiverse, dan Adaptasi Aneh. Dora punya banyak versi. Adaptasi di luar negeri, bahkan yang nggak lazim. Di beberapa negara Eropa, Dora tampil dengan gaya anime, dan di versi remaja, dia berubah jadi gadis 14 tahun dengan aura gelap. Banyak yang menganggap ini adalah alternate universe Dora, dan semesta Dora nggak cuma satu. Teori multiverse ini diperkuat sama game dan spin-off yang tampilin Dora di usia berbeda, tapi ingatan dia tetap sama. Mind-blowing. Chapter 8. Kenapa Dora sebenarnya sendirian? Lo sadar nggak? Dora selalu jalan sendiri. Di usianya yang 7 tahun, dia bebas kemana-mana, naik gunung, nyebrang sungai, bahkan masuk gua sendirian. Di dunia nyata itu mustahil.
Ada teori bahwa ini semua adalah bagian dari trauma masa kecil Dora. Dora menjelajahi dunia ciptaannya sendiri untuk melarikan diri dari kenyataan. Mungkin kehilangan orang tua atau kesepian karena ditinggal. Boots, map, backpack, semua bagian dari mekanisme coping. Dan tiap petualangan adalah cara Dora menyembuhkan dirinya sendiri. Gue tahu nggak semua teori ini bisa dibuktikan, tapi justru itu yang bikin menarik. Kita tumbuh bareng Dora, tapi nggak sadar kalau dia ternyata punya dunia yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya sekarang, apakah Dora sebenarnya anak kuat yang melawan trauma lewat imajinasi? Atau cuman karakter kartun biasa dengan cerita terlalu banyak ditafsirkan? Komentar dong, fakta mana yang paling bikin lu kaget? Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya